Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di channel saya, Muhammad Gifari. Dan di video kali ini saya akan mereview. Jadi kemarin saya baru beli Intercom Aegis Q7 yang saya beli. Kondisinya bekas sebenarnya, tapi katanya masih baru. Maksudnya dalam artian memang dia sudah beli terus sudah pernah dibuka tapi belum pernah dipakai gitu. Jadi ya masih baru hitungannya, jadi masih full set dan masih mulus ya. Jadi saya akan mereview gimana saya masangnya dan kenapa saya milih Aegis Q7 dan mungkin rasanya, feelnya ya ketika saya pakai selama ini. By the way, kita nge-reviewnya santai aja karena saya nggak punya kamera yang mirrorless, jadi saya agak susah ngaturnya kalau pakai HP karena memang ruangannya terbatas. Jadi kita reviewnya sambil dipegang aja kameranya kayak gini. Oke, kita langsung review aja. Nah, jadi ini helmnya yang sudah saya pasang Aegis Q7. Nah, jadi saya dapat Aegis Q7 ini secara second di Facebook Marketplace ya. Harganya itu saya dapat di 350. Katanya belum pernah dipakai meskipun sudah dibuka gitu. Untuk kelengkapannya saya dapat tuh full set. Jadi dapat dia speaker sama yang mic-nya itu. Mic-nya ada dua, soft sama yang kaku itu yang bisa ditekuk-tekuk tapi. Terus velcro-nya dapat 4. Terus ini yang buat jepitnya, sama dapat yang model 3M. Lalu dapat kunci L-nya juga. Saya tunjukkan aja kardusnya. Nah ini. Jadi ini kardusnya Aegis. Sebenarnya kalau saya lihat di di Tokopedia atau Shopee, dia ada yang di sini ada tulisan Aegis Q7 gitu. Tapi karena saya memang awalnya agak kaget ya, kok nggak ada tulisan Q7-nya. Ternyata saya yakinnya di sini bentuknya kan kayak Q7. Jadi mungkin ada versi lain kali ya. Sudah saya lagi pula sudah saya tes juga sama Intercom BTS 3 dan lancar-lancar aja intercomnya. Jadi saya percaya aja kalau original gitu kan. Tadinya saya kira fake. Nah ini kalau yang saya dapat waktu kemarin beli itu ya ada manual booknya. Untuk yang bahasa Inggris itu di halaman pertama-tamanya ini. Belakang-belakangnya udah bahasa lain, asing. Nah ini yang saya dapatkan, yang sisanya yang belum saya pakai gitu. Ini ada dua velcro-nya, terus ini mikrofon yang kaku dan ada buat naruhnya lagi. Ini dapat kunci L juga. Dan paling sisanya itu, yang lainnya udah saya pasang kayak. Kita langsung saya tunjukkan aja. Saya taruh speakernya di sini. Ini mungkin kelihatan kan? Susah ya. Oke. Nah ini ya pokoknya udah di sini. Mungkin kalian harus cerahin juga layarnya biar makin kelihatan juga. Susah ya, nggak begitu kelihatan. Oke, sepertinya saya butuh bantuan dari flashlight ya. Oke, nah ini nih. Oke, saya taruh speakernya di situ. Dia memang saya taruhnya agak masuk ke chickpad karena memang saya pasnya segitu biar bassnya berasa juga. Oke, kurang lebih gitu. Meskipun velcro-nya saya taruhnya agak ke tengah, tapi ternyata kurang pas. Untuk perkabelannya dia masuk ke belakang-belakangnya itu. Lalu untuk yang sebelah kanannya ya kurang lebih sama saya taruhnya. Memang agak nggak ke tengah juga sama. Nah, dia kurang lebih seperti itu. Karena sekali lagi memang itu sesuai dengan posisi telinga kalian ya di helm kalian. Nah, kalau buat perkabelannya saya taruh di sini, di belakang sini.
terus ada yang di bawah chickpadnya sini. Kalau untuk pemasangan sebenarnya terserah kalian, yang penting kalian nyaman aja ketika dipakai. Meskipun di user manualnya ini ada cara pemasangannya sebenarnya. Nah ini product installation, karena saya sudah masang jadi saya nggak baca sih. Dan mic-nya saya akan pakai yang soft, yang kabel gitu, bukan yang kaku. Nah ini saya taruh di sini. Oh iya, yang ini kabel Brika ya, sini. Nah ini kabelnya ke belakang dan masuk ke dalam sini. Sengaja memang nggak saya perlihatkan ya, karena harus bongkar. Ya kurang lebih kalian ada gambaran. Nah, mungkin sedikit otak-atik intercomnya. Jadi untuk menyalakannya adalah logo EJS ini ditekan sampai ada suara ding 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 yang volumenya semakin kencang gitu, sampai akhirnya bunyi tit, itu masuk ke Bluetooth. Oke, kita coba ya. Saya masukkan ke dalam sini, saya dekatkan ke speaker. Nah, kurang lebih kayak gitu suaranya. Nah ini karena saya sudah pernah connect, jadi saya kan dari awal nyalain sudah tidak perlu pairing. Tapi kalau kalian belum pernah connect, ini ditekan yang lama sampai ada suara seperti ini. Kalau nggak salah Bluetooth pairing ya. Nah ini ketika kayak gini kalian tinggal, waduh ternyata udah connect ya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Setelah nyalain terus tekan lama lagi, itu buat Bluetooth pairing, buat ke HP baru gitu. Oke, sekarang kita coba matikan dulu. Jadi matikannya adalah EJS dan ini FM ya belakang ini secara bersamaan, dan dia langsung mati tanpa ada jeda. Sekarang saya nyalakan lagi. Oke, untuk pairing antar intercom ini ini ditekan lama sekitar 5 detik lah, sama yang tadi juga 5 detik kan yang buat pairing ya. Dan nyalainnya juga kurang lebih ya, pokoknya sampai nyala kalau nyalain sih. Oke, kita tekan Intercom C pairing. Intercom C pairing atau apa gitu loh tadi ketika ditekan lama. Tapi ini posisinya adalah kita yang dicari oleh host gitu. Kalau kalian mau jadi host, maka pencet sekali aja, nggak usah lama-lama. Jadi suara kayak gini. Intercom searching. Nah, intercom searching. Intercom searching ini posisinya kita jadi host. Lalu untuk yang B sepertinya sama sih, buat nyari intercom yang lain, dan kita yang sebagai host juga. Tapi saya belum pernah coba karena memang buat teman-teman saya yang pakai intercom itu masih dikit. Jadi saya belum ngetes kalau banyak-banyak. Oke, kayaknya kurang lebih itu aja. Karena saya belum punya intercom lain buat ngetes. Oke, kita matikan. Oke. Oh iya, ini helmnya KYT-RC7. Dan sebenarnya kalau kata teman saya, ada helm yang memang khusus ada lubang buat naruh speaker intercomnya ya. Di KYT-RC7 ini, di RC7 ini nggak ada. Jadi memang sebenarnya agak terkesan memaksakan, karena ketika kalian pakai ini akan sempit gitu jadinya. Tapi saya nggak masalah karena memang adanya helm ini. Masa harus nunggu helm lain gitu ya, kecuali nanti ketika ada rezeki lah. Tapi saya rasa ini udah cukup banget. Oke, kalau untuk intercom nyambung ke Brika buat mic-nya biar jadi satu, saya kurang paham karena saya masih nyaman buat di sendirian aja mic-nya. Oke, mungkin itu saja yang saya review ya di intercomnya ini. Untuk pemakaian selama ini, meskipun memang umurnya itu belum, di saya itu belum terlalu lama ya, baru seminggu
besok baru ini pas Minggu, karena waktu itu saya ambilnya hari Jumat. Hari ini hari Kamis 8 Juni 2023. Untuk yang saya rasakan ketika saya pakai untuk perjalanan, untuk sementara kan saya perjalanan dekat aja, kayak dari rumah ini ke Kauman, itu saya pakai kurang lebih kan paling sekitar 20 menitan, 30 menitan gitu. Kalau kebetulan di helm ini kan memang agak sempit, jadi saya kurang nyaman, tapi bisa diakalin lah gitu. Terus untuk suara, bassnya dan treble gitu ya, vokalnya ketika telepon itu saya rasa semuanya itu oke-oke aja, karena saya memang belum membandingkan sama intercom yang lain. Terus kenapa saya milih intercom Q7 ini? Karena yang pertama saya butuh buat connect ke Parani M10 itu, teman saya pakai itu, tapi saya belum connect karena teman saya sekarang posisi di Jakarta, saya di Malang. Terus mungkin nanti lah kita tes waktu ke Jakarta. Selanjutnya intercom ini juga sebenarnya bisa connect ke merek-merek yang bagus, maksudnya mungkin kayak Sena itu bisa mungkin ya, tapi saya belum coba sendiri sebenarnya. Kalau mau lihat tutorial YouTube, ada yang bisa, ada yang enggak gitu, tergantung memang cara pairingnya seperti apa, atau memang kebetulan bisa. Itu nanti akan saya coba lebih lanjut lah. Jadi dengan harga segini kalian bisa dapat intercom yang memang untuk beberapa merek yang di atasnya itu bisa connect gitu loh, bisa connect ke sesama intercom. Dulu waktu intercom ini masih banyak ya unitnya tuh, harganya sekitar 430.000. Itu nggak pre-order, itu langsung datang. Tapi saya kurang tahu itu unit only apa bukan, karena saat itu memang saya baru kepingin aja, tapi belum perlu. Kalau sekarang memang perlu untuk di jalan, karena biar gampang aja kalau telepon atau komunikasi lah. Kalau sekarang di tahun 2023 ini saya sudah cek di Tokopedia dan Shopee, harganya itu sekitar 500.000 dan itu pre-order. Saya rasa harganya memang digoreng ya sama penjual di sana, karena memang mengingat intercom ini memang dengan harga yang murah, cukup murah, tapi bisa connect ke merek-merek di atasnya gitu. Kalau ini saya memang sepertinya beruntung dapat intercom yang ini, dapat murah gitu, harganya 350 dengan kondisi yang masih mulus dan ya masih full set gitu. Saya rasa mungkin itu aja, karena memang saya sejauh ini belum ngetes yang lebih dalam lagi. Mungkin nanti saya akan membuat video ngetes intercomnya, sama yang paling dekat teman saya tuh punya BTS 3. Kemarin saya sudah tes, jaraknya juga sudah saya tes untuk intercoman itu. Untuk jaraknya saya kan ngetesnya di Sawah Jajar di BTU. Mungkin karena ada gangguan motor lewat, mobil lewat, dan kan kita kadang juga riding di antara mobil gitu ya, dan ada pasti kehalang gitu, dan belum lagi ada halangan dari tower provider gitu. Kurang lebih setengah kilo itu masih terdengar jelas. Di atas itu sudah mulai kresek-kresek, tapi masih jelas. Untuk hasil vokalnya itu ketika kita ngomong, maksudnya itu bersih. Surprisingly-nya itu noise-nya nggak ada gitu dari luar. Misal suara knalpot atau suara ya sekitar gitu nggak ada, cuma fokus di vokal aja. Kecuali memang suara klakson yang mana memang lebih besar volumenya daripada saat kita ngobrol gitu. Saya kurang tahu lagi, untuk yang lain masih saya dalami lagi gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa tetap stay tune di channel ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review di video kali ini. Mungkin video-video selanjutnya saya akan membuat video pengetesannya dengan intercom lain. Oke, terima kasih. Selamat sore.